Terus terang wahai ayah, setiap kali aku hendak duduk bersamamu, kadang aku berkata pada diriku, engkau pasti akan berkata kepada aku, belajar, kerjakan PR, sungguh-sungguh belajar. Pasti engkau akan berbicara seperti itu. Kenapa engkau menghalangiku atau menghalangi kami untuk duduk bersamamu dengan perkataanmu itu? Kadang-kadang kan anak dekat kepada kita, mau duduk dekat langsung, udah belajar belum? Susun buku, belajar. Sana-sana baca Quran, baca Quran. Anak itu ingin duduk dekat kita. Udah, belajar sama uminya sana. Akhirnya anak itu mengeluh, dia merasa jauh dia dari ayahnya. Dia ingin duduk. Kerjakan PR. Udah belajar belum? Dia udah takut. Sehingga setiap kali dia ingin duduk dengan orang tuanya, dia sudah minder dulu. Paling-paling nanti disuruh pergi. Akhirnya dia takut untuk mengungkapkan isi hatinya. Ingin bercerita. Karena sering diusir-usir sama ayahnya ini. Ayah sibuk lagi baca koran masalahnya. Lagi ngerjakan macam-macam lah. Nggak apa-apa, biar dia duduk di situ. Kadang dia bertanya, anak-anak cerewet. Anda kesal, ya itulah anak-anak Anda dulu seperti itu juga. Dengan ayah Anda. Itulah dunia anak-anak yang harus kita hadapi dengan lapang dada dan penuh kesabaran. Ayahku, aku seringkali melihatmu duduk bersama kami sambil memainkan handphonemu. Sibuk dengan WhatsApp, Facebook, seolah-olah kami tidak ada di sekelilingmu. Ini penyakit lagi paling banyak ini. Kumpul dengan anak-anaknya, dengan istrinya. Pergi makan, dia diajaknya anak istri pergi makan. Makan. Anak istri sibuk makan, dia sibuk. Kenyataan itu. Jadi seolah orang di sekitarnya tidak ada. Yang anehnya lagi waktu itu lucu. Ada orang bertamu kan. Ke rumah, ada keluarga juga. Udah ketemu dengan yang duduk di ruang tamu itu. Pas duduk waktu itu sama saya, mereka masih main-main HP. Terus saya pergi. Dalam masa tinggal balik lagi, masih main HP juga masing-masing. Loh, katanya mau ketemu, kok pada main-main HP aja nih. Pada sibuk sendiri-sendiri aja. Subhanallah, teknologi ini kalau tidak pandai-pandai kita untuk memanfaatkannya dengan penuh syukur kepada Allah, itu seperti belati bermata dua. Kalau kita tidak pandai-pandai, dia akan melukai kita. Di rumah, di luar rumah, di kantor, di jalanan, bersama teman-teman, kita sibuk dengan itu semua. Lalu kapan waktu untuk anak kita? Ini keluhan anak-anak ini terwujud, ada sekarang, ini realita. Ini mewakili semuanya. Apa kata dia? Ayah, kami sering melihatmu duduk bersama kami, tapi engkau sibuk dengan handphonemu. Grupnya sebanyak-banyaknya grup yang diikutinya. Sibuk ini, itu, dan segala macam. Memperbaharui status. Status dia dengan anaknya bagaimana? Dengan istrinya bagaimana? Dengan keluarganya bagaimana? Ini menjadi peringatan bagi kita semua. Akhirnya kita yang membuat jurang antara kita dengan anak-anak kita. Ketika sang anak merasa tidak lagi ada komunikasi, dia akan mencari teman lain. Akhirnya di luarlah dia dapat. Lalu dia mulai pula main-main HP. Anak-anak itu. Dilihatnya orang tuanya sibuk dengan itu. Bagaimana Anda mau melarang dia? Kamu ini main game terus, main HP terus, belajar. Loh, dia melihat Anda seperti itu. Kamu masih kecil udah main WhatsApp? Udah buat FB juga? Ya orang tuanya juga begitu. Jadikan diri kita sebagai contoh yang baik untuk anak-anak kita. Ibuku menanti senyuman tulus darimu, wahai ayah. Kami pun menunggu kata-kata yang lembut dari lisanmu. Kisah-kisah yang bermanfaat. Tetapi engkau sibuk saja dengan HP-mu. Membalas SMS ini. Memperbaharui status. Terkadang bersama Twitter. Lain waktu bersama Facebook. Kemudian bersama WhatsApp. Wahai ayah. Kami sangat mencintaimu. Namun kenapa engkau melalaikan keberadaan kami di antaramu? Tinggalkanlah dahulu sejenak handphone itu.
Ambillah adik kecilku yang menangis itu, dudukkan dia di atas pahamu, peluk dia dan cium. Kasihan anak-anak itu. Kehilangan kasih sayang gara-gara handphone ini. Sudah jarang dirangkul sama ayahnya. Sudah jarang diletakkan di paha oleh ayahnya, dipeluk, dicium. Karena ayah sibuk meletakkan handphone di pahanya. Sebentar-sebentar, segala macam. Sudah anaknya handphone. Lihatlah kami, tataplah kami dengan penuh cinta dan kasih sayang. Tebar senyummu, tawa candamu kepada kami. Engkau punya waktu lain untuk membuka handphonemu atau membuka jejaring sosial yang engkau ikut serta di dalamnya. Wahai ayah, kini di rumah kita ada channel-channel televisi yang haram. Saudari-saudariku duduk menyaksikannya ketika engkau tidak berada di rumah. Channel-channel yang berisi tari-tarian, musik, dan acara-acara yang mengumbar syahwat. Haram atasmu wahai ayah, engkau memasukkan channel-channel itu ke rumah kita. Engkau akan dihisab kelak di hari kiamat dan diminta pertanggungjawaban terhadap kami. Jangan engkau lupa wahai ayahku, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan diminta pertanggungjawaban terhadap apa yang dia pimpin. Hadis rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari.